segala yang ada. Katakan dulu sekarang, Dulu bahkan sampai selamanya. Selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, Tak terselami pikiranku. katakan tak terubur. Tak terubur
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siap untuk beribadah pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatanmu yang ajaib. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai ibadah pagi hari ini. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Senantiasa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukti nyata kami ada saat ini. Kami kuat, kami sehat, dan kami datang memberi diri kami kepada Tuhan untuk beribadah semata-mata semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dan kami menyerahkan juga semua hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan, biar mereka juga boleh mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dan biarlah damai dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih tetap menyembah nama Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau angkat suara kami Tuhan, kami mau sama-sama katakan Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Bagi Raja-Mu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan, aku Aku agungkan. muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di bagi tahta. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kita mau bersuka cita pagi ini. Kita mau angkat pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Bersama-sama. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka Cara bersuka. Cara Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masih tak memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa hatiku percaya. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
selamaku hidupnya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah mari kau dengar Tuhan, gadis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, gadis kau dengar Tuhan, gadis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus beranugerah buat kami. Kami terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah. Dan kami bersyukur Engkau anugerahkan kesempatan juga bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua, supaya ketika firman disampaikan kami boleh menikmati Engkau di dalamnya. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ini hamba-Mu Tuhan. Kau jadikan hamba-Mu alat di tangan Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa anugerah Tuhanlah sehingga hari ini kita bisa beribadah walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ini tidak mengurangi relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan di dalam setiap ibadah yang boleh kita bangun. Mari kita akan membuka Alkitab dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 dan pasalnya yang ke-12.
Dua pasal yang nantinya akan kita bahas dalam firman Tuhan ini, tetapi hanya satu ayat yang akan kita baca. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Berkata demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari kitab Pengkhotbah, maka kita akan menemukan ada dua kata yang sering sekali diulang-ulang di dalam kitab Pengkhotbah. Kata apa itu? Yang pertama adalah kata kesia-siaan. Yang kedua adalah kata usaha menjaring angin. Dua kata ini adalah kata yang sering diulang-ulang di dalam keseluruhan kitab Pengkhotbah. Dan ini memberikan gambaran kepada saya dan saudara mengenai kefanahan hidup. Makanya kalau kita melihat pasal 11 dan pasalnya yang ke-12, jelas sekali di sana bagaimana penulis memberitahu kepada saya dan saudara mengenai apa yang namanya kefanahan hidup. Maka dari itu kita diberi suatu panggilan untuk berani membuat keputusan. Kita diberi suatu panggilan supaya dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita menjalani keseharian kita, kita harus memiliki keberanian untuk membuat suatu keputusan. Keberanian apakah itu? Coba kita lihat di pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 1 berkata demikian, lemparkanlah rotimu ke air. Ada kata lemparkanlah. Kemudian coba perhatikan ayat 2. Ayat 2 berkata demikian, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Ada kata berikanlah. Kemudian coba lihat ayat 6. Ayat 6 berkata begini, taburkanlah benihmu pagi hari. Ada 3 kata ajakan, ada 3 kata perintah yang tertulis di dalam pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Lemparkanlah rotimu ke air. Ini menuntut keberanian. Makanya kemudian diteruskan dengan kalimat begini, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini menuntut keberanian untuk bertindak. Lemparkan saja, karena pasti kamu akan menerima hasilnya. Tetapi kapan kamu akan menerima hasilnya? Itu misteri. Yang dituntut di sini adalah bertindak saja, lakukan saja. Kemudian perhatikan ayatnya yang kedua. Dikatakan berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Menarik ini. Ini adalah formula yang dipakai untuk menggambarkan berikanlah pada sebanyak mungkin orang. Jadi disuruh diberikan suatu perintah supaya kita itu memberikan sesuatu kepada sebanyak mungkin orang.
perintah. Kemudian ayatnya yang ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan supaya kita sebagai orang yang sedang hidup di tengah-tengah dunia ini mengerjakan segala sesuatu dengan tidak melihat kondisi, dengan tidak melihat keadaan. Artinya kita memiliki banyak potensi di dalam diri kita dan kita seharusnya bisa mengerjakan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Setidaknya kita diajak untuk jangan bermalasan. Setidaknya kita diajak supaya kita rajin bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini memang penuh dengan resiko. Sekali lagi, hidup ini memang penuh dengan resiko. Kita tidak bisa memastikan keadaan. Nggak bisa. Kita tidak bisa memastikan keadaan. Makanya kita harus berani untuk bertindak. Bukan berarti tidak perlu berhati-hati. Bukan ya. Jadi bukan berarti kita mengabaikan kehati-hatian di sini. Ini perlu, kehati-hatian itu perlu. Tetapi ketika kita punya keberanian untuk menabur, ketika kita punya keberanian untuk bertindak, ada satu keyakinan yang seharusnya ada di dalam hati kita, bahwa kita juga harus berani beriman bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Ada seorang oma, berbulan-bulan dia menabung. Tabungannya itu untuk apa? Tabungannya itu dia serahkan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Dan saya percaya ini terjadi karena dorongan, suatu keberanian untuk memberi, suatu keberanian untuk menabur, suatu keberanian untuk bertindak. Karena memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara. Dalam kondisi di mana kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19, kita perlu mengakui bahwa kita berada di situasi yang sulit. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ada hikmah yang boleh dialami oleh kita semua. Buktinya apa? Kita bisa menyaksikan jemaat kita makin kreatif. Anak-anak muda kita makin kreatif untuk melawan situasi sulit. Makanya kan kita lihat sekarang ya, muncul brownies lumer. Apalagi rageyeun, frozen mie ayam, wah, luar biasa. Sambal ban gondrong. Apalagi ayam gepuk, burger Billy. Wah, ini luar biasa. Kreativitas yang ditunjukkan oleh jemaat di tengah-tengah masa sulit. Dan ini adalah suatu keputusan yang berani, di mana berani bertindak dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara. Saya sering bilang, setia pada setiap proses, karena hasil Tuhan yang menentukan. Yang kedua, keputusan yang harus kita buat adalah, perhatikan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8.
Firman Tuhan berkata demikian, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Kalau yang pertama tadi berani bertindak atau berani menabur, yang kedua berani bersuka cita. Berani bersuka cita. Apa itu bersuka cita? Bersuka cita adalah kegembiraan yang muncul dari dalam, kesenangan hati atau keceriaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersuka cita di tengah-tengah masa sulit itu bukan sesuatu yang gampang. Ini tidak mudah. Masa sulit disuruh bersuka cita. Lagi sakit disuruh berbahagia. Apalagi tidak ada pekerjaan, disuruh untuk bergembira. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak gampang untuk kita bersuka cita di tengah-tengah masa sulit. Beberapa hari yang lalu kami mengadakan persekutuan melalui Zoom. Kemudian ada rekan kami yang bersaksi. Dia sedang ada di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kemudian ada satu kalimat yang sangat menggugah hati saya. Dia katakan begini, saya tidak beri kesempatan kepada corona untuk merampas kebahagiaan saya. Perkataan yang luar biasa. Jadi masa sulit, sakit, penyakit tidak diberi kesempatan untuk merebut kebahagiaan yang sedang dialami. Seperti yang saya katakan tadi, ini sesuatu yang tidak gampang. Kita disuruh bersuka cita di kala kita sulit. Kita disuruh bersuka cita di kala kita sedang sakit. Saya juga beberapa bulan yang lalu pernah mengikuti acara Zoom yang mengenai testimoni dari seorang bapak dengan anak menantunya, di mana bapak ini kena corona, kemudian kritis selama 3 hari di rumah sakit, dan kemudian anak mantunya ini mengalami kejang sampai dia kemudian tidak sadarkan diri, kemudian dia divonis pecah pembuluh darah dan dia mengalami kebutaan beberapa hari. Kemudian ketika dia disuruh untuk nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik, dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa menyanyikan dan berkata Tuhan Yesus baik sementara saya sedang berada dalam kondisi seperti ini. Tetapi kemudian ketika dia mendengar semangat-semangat, dorongan-dorongan yang diberikan oleh orang-orang yang dia cintai, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya, itu memberi semangat buat dia untuk dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, ini pembelajaran buat kita bahwa banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara untuk saya dan saudara nikmati sehingga kita bisa berbahagia, kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira. Suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya. Bukankah ini bagian dari anugerah Tuhan yang Tuhan mau untuk supaya kita bisa nikmati sehingga kita boleh mengambil suatu makna di
dan kita boleh memancarkan kebahagiaan, bersukacita. Ambil keputusan ini, berani bersukacita meskipun kita sedang berada di masa-masa sulit. Yang terakhir, pasal 12 ayatnya yang pertama berkata begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Yang ketiga, berani berkomitmen. Berani berkomitmen. Pasal 12 ini diawali dengan kata ingatlah. Ingatlah. Kata ingatlah itu seperti kata mendengar. Dengarlah. Dalam konsep Ibrani, kata mendengar atau kata ingatlah bukan cuma sekedar ingat kemudian dilupakan. Bukan. Bukan cuma sekedar dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan seperti itu. Konsep Ibrani, kata ingatlah atau kata dengarlah itu mengandung arti suatu komitmen yang engkau harus lakukan kepada Tuhan. Komitmen untuk bertindak melakukan apa yang didengar. Jadi bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar ingat, tapi ada komitmen untuk melakukan apa yang engkau dengar. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, berkomitmenlah kepada Tuhan untuk supaya engkau hidup taat kepada Tuhan. Pasal 12 ayat 1 katakan, ingatlah akan penciptamu. Kenapa kita disuruh ingat akan pencipta? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Makanya kemudian kita lihat komitmen kepada Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan harus engkau putuskan. Karena kalau kita lihat di pasal 12 ini ada beberapa kata sebelum yang muncul. Pasal 12 ayat 1, kata sebelum muncul di situ dikatakan begini, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum keadaanmu berubah, berkomitmenlah setia kepada Tuhan. Sebelum keadaanmu berubah, itu diingatkan oleh firman Tuhan. Kemudian ayat 2, kata sebelum muncul di situ. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 3, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur dan seterusnya. Ini gambaran apa? Mau mengatakan kepada saya dan saudara, berkomitmenlah untuk setia kepada Tuhan sebelum fisikmu berubah. Sebelum fisikmu berubah, ingat, fisikmu tidak selamanya seperti yang ada sekarang. Lama-kelamaan fisik kita itu akan berubah dan itu digambarkan di pasal 12 ini. Jadi berkomitmenlah untuk setia kepada Tuhan. Kemudian 12 ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya apa? Berkomitmenlah untuk taat kepada Tuhan sebelum kesempatan diambil daripadamu. Dari debu kembali kepada debu.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan ini memberitahu kepada saya dan saudara, beranilah mengambil keputusan. Keputusan apa yang perlu kita ambil? Pertama, beranilah menabur, beranilah bertindak. Yang kedua, beranilah bersukacita, beranilah bergembira. Dan yang terakhir, beranilah berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita naikkan pujian. Engkau alasan selama aku hidup. Nyanyikan pujian ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kita hidup karena anugerah-Nya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan kepada kami semua. Kami diajak untuk berani mengambil keputusan. Mampukan kami Roh Kudus, supaya kami punya keberanian untuk menabur. Kami punya keberanian untuk bersukacita meskipun di masa-masa sulit. Dan kami punya keberanian untuk berkomitmen setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau pegang tangan kami. Engkau tuntun langkah kami. Sehingga kami terus disadarkan bahwa kami hidup hanya hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan ini Tuhan, biarlah berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Bahkan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, Engkau juga yang boleh memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kembali mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait El Depok, Minggu 20 September 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Lydia Wowiling STH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan akan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Manta. Info diakonia bagi jemaat yang akan membayar iuran diakonia duka dapat menghubungi Ibu Christine Marjono dan dapat ditransfer ke rekening diakonia BCA 4219048707 atas nama Christine Budiastuti. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 25 September 2020 jam 10 pagi. Jadwal ibadah komisi, ibadah kaum wanita akan dilaksanakan hari Kamis 24 September 2020 jam 9 pagi sampai selesai dengan pembicara Pendeta Lydia Wowiling STH dan WL oleh Ibu Monica Wodi. Untuk ibadah kaum pria akan dilaksanakan hari Sabtu 26 September 2020 jam 9 pagi sampai selesai dengan pembicara Pendeta Muda Alex Surmayar STH dan WL oleh Pendeta Romi Palit MTH. Ibadah Komsel Youth akan dilaksanakan hari Jumat 25 September 2020 jam 7 malam sampai selesai dengan pembicara Kak Josule dan WL oleh Saudara Sandro. Tiap ibadah komisi akan dilaksanakan via Zoom. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA gabungan POS 1, 2, dan 3 akan dilaksanakan hari Jumat 25 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lydia Wowiling STH. Pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Kebaktian umum akan dilaksanakan hari Minggu 27 September 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Yvonne S.A. Majid STH, musik dan worship leader oleh tim NPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Samuel Sugeng 24 September 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan.
Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasa selanjutnya kita tak lupa selalu melakukan untuk saling mendoakan di dalam suka dan di dalam duka. Kita mau berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia. Kita bersyukur bahwa walaupun PSBB masih terus berlangsung dan virus corona juga masih berlangsung, tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan ada selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu di dalam penjagaan Tuhan. Sebab itu marilah biar kita tetap berdoa, beriman kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa pemeliharaannya sempurna bagi kita semua. Baik, pada minggu ini kita akan berdoa untuk seorang bapak, yaitu Bapak Samuel Sugeng, yang pada tanggal 24 September Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Mari kita berdoa. Bapa, tak habis-habisnya kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini, dan biarlah dengan bertambah usia, biarlah kasih setia Tuhan juga bertambah-tambah di dalam kehidupan Bapak Sugeng, dan juga Bapak Sugeng juga bertambah-tambah di dalam mengasihi Engkau. Bahkan seluruh keluarga akan tetap setia di dalam beribadah, melayani, dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, kesehatan bagi Pak Sugeng, dan biarlah di usia ini dia boleh sungguh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Sugeng sekeluarga di dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan, kami bersyukur Engkau juga sudah lawat Ibu Ani Makasenda, Tuhan, di mana sakit lambung, tapi oleh pertolongan Tuhan Engkau telah sembuhkan Ibu Ani. Dan bagi mereka yang mungkin juga ada di rumah dalam kelemahan tubuh, biarlah Engkau juga lawat di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka yang dalam kelemahan, dan Engkau hiburkan, kuatkan, bahkan buka jalan bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah. Engkau adalah jawaban dari segala persoalan. Biar Engkau selalu hadir Tuhan dengan kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Allah yang maha baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Bagiku ya Tuhan,
Haleluya, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan semua jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Amin.